الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan.
Hadirin a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama yang tak terhingga jumlahnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Semakin hari semakin banyak kita mendengar berita tentang kelakuan sebagian orang yang mengatasnamakan agama Islam untuk memenuhi hasrat duniawi mereka. Sebagian dari mereka mengeksploitasi umat Islam untuk kekuasaan mereka. Sebagian dari mereka ada yang berkedok dengan agama untuk melecehkan kaum muslimah, untuk merenggut kehormatan anak-anak kaum muslimin, semata-mata untuk kepuasan hasrat mereka. Sebagian dari mereka ada yang berdalih dengan agama untuk mengeksploitasi harta benda kaum muslimin untuk kepuasan hasrat ekonomi mereka. Dan ini sudah menjadi isu besar di tengah masyarakat. Kecemasan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Kelakuan-kelakuan oknum-oknum ini membuat fitnah terhadap Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin sendiri yang semakin ragu dengan keislamannya akibat perbuatan-perbuatan tokoh-tokoh tersebut. Betapa banyak orang di luar Islam yang pada akhirnya kurang simpatinya terhadap Islam, menjadi sentimen terhadap Islam akibat ulah-ulah oknum-oknum seperti ini. Kecemasan sosial yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud rahimahumallah, Rasulullah SAW pernah bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah para tokoh yang menyesatkan. Para ulama kemudian mengklasifikasi siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW para tokoh yang menyesatkan ini. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-hukam al-fasadah, yaitu para pejabat-pejabat yang korup. Yang kedua, al-ulama al-fajarah, orang-orang alim, ulama dalam tanda kutip, yang kemudian perbuatan mereka perbuatan fasik, fajir, berbuat dosa, menipu umat dengan perkataan-perkataan mereka. Dan yang ketiga adalah al-ubad al-jahalah, yaitu orang-orang ahli ibadah tetapi tidak berilmu, tidak mengerti ilmu agama, hanya modal semangat saja. Ini sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang golongan orang yang senada dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, innama akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Yang aku khawatirkan menjangkiti umatku adalah orang-orang munafik yang pandai berbicara. Sejatinya mereka benci kepada Islam, tetapi mereka masih mendapatkan keuntungan dengan status keislaman mereka. Dan kita bisa melihat semua yang keluar dari mulut mereka adalah nada-nada kebencian terhadap Islam dan syariatnya. Maka pertanyaan besarnya, ma'asyiral muslimin, kita menyadari ini terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Ini menjadi kecemasan sosial masyarakat Indonesia. Pertanyaan besarnya, apa solusinya? Bagaimana kita bisa keluar dari fitnah tersebut? Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita dari para tokoh yang menyesatkan ini? Maka khatib akan sampaikan di antaranya ada 3 hal yang perlu kita camkan baik-baik, dan semoga 3 hal ini menjadi pedoman hidup kita di tengah-tengah fitnah yang terus membesar di tengah kaum muslimin yang menghalangi kita untuk menghamba dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Tentunya yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah
yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari segala problematika hidupnya kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari problematikanya. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak dia sangka. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, sepanjang sejarahnya umat Islam mengalami banyak episode-episode fitnah yang besar. Bahkan fitnah-fitnah ini sudah terjadi di awal-awal zaman Islam. Tepatnya setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat, maka terbukalah pintu fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah di dalam kekuasaan, fitnah di dalam ideologi. Semakin hari semakin banyak saat itu firqah-firqah sesat, orang-orang yang sesat kemudian banyak menyesatkan orang. Dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah, keluar satu persatu. Maka orang-orang yang concern dengan keislamannya pada masa itu, di masa tabi'in, mereka melihat banyak sekali pertumpahan darah. Bahkan mereka melihat para sahabat-sahabat Rasulullah tertumpah darahnya. Maka dengan penuh persoalan seperti itu mereka datang kepada ulama-ulama besar di tengah mereka. Dan salah satu yang mereka temui adalah Thalaq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Mereka dengan penuh kekhawatiran bertanya kepada Thalaq bin Habib, "Wahai Thalaq, Anda melihat apa yang kami lihat? Fitnah begitu besarnya, darah para sahabat tertumpah, banyak orang-orang sesat, kemudian banyak menyesatkan kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan?" Maka jawaban Thalaq bin Habib, "Alaikum bittaqullah." Bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang saat itu bertanya, "Wa kaifa nattaqillah?" Bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Bagaimana teknisnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka camkan baik-baik hadirin azakumullah. Kata Thalaq bin Habib, takwa itu ada dua komponennya. Yang pertama adalah an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju rahmatullah. Kalian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya karena kalian mengharapkan kasih sayangnya Allah. Itu komponen pertama dari ketakwaan. Dan yang kedua kata Thalaq bin Hubaib, kalian menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari batasan-batasan yang Allah sudah tetapkan karena kalian takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Takut hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun umat Islam pada zaman ini yang mengerti betul problematika umat Islam, yang concern dengan keselamatan diri dan keluarganya, maka mereka akan benar-benar mengambil bekal yang sangat berharga, yaitu ketakwaan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Lalu perkara kedua, ma'asyiral muslimin, bentuk solusi dari problematika besar ini di tengah-tengah kita ini, bentuk kita mencari keselamatan dari para tokoh-tokoh yang menyesatkan ini. Yang kedua adalah ilmu. Maka saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman yang hadir semua di sini, bangunlah keilmuan kita dengan baik. Pahamilah perkara-perkara agama kita dengan baik, karena itu adalah kunci keselamatan dunia dan di akhirat kita kelak. Ma'asyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sebab kenapa bisa terjadi huru-hara menjelang hari akhir. Kenapa semakin hari semakin banyak umat Islam yang tidak bisa berpegang teguh dengan keislamannya. Rasulullah sudah sampaikan. Di antaranya di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak serta-merta mengangkat keilmuan dari benak orang-orang. Tidak kemudian orang-orang tiba-tiba menjadi bodoh, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan diangkatnya atau diwafatkannya para ulama, orang-orang alim di antara mereka. Hatta idza lam yubqi aliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika sudah tidak tersisa lagi ilmu di tengah-tengah mereka.
Tidak tersisa lagi satupun orang alim yang benar-benar alim di tengah-tengah mereka. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kata Rasulullah, ketika sudah tidak tersisa orang-orang berilmu di antara mereka, maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang bodoh. Juhal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya kapasitas keilmuan di dalam agama. Mereka pun ditanya oleh orang-orang tentang perkara-perkara agama. Fa'aftau bighairi ilmin. Karena mereka tidak punya ilmu, maka mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan umat tersebut, persoalan-persoalan umat tersebut dengan tanpa keilmuan. Fadhallu wa adhallu. Mereka tidak memberikan solusi, tetapi menambah kesesatan dan banyak menyesatkan orang. Maka saya nasihati diri saya pribadi dan teman-teman yang hadir semua. Bangun ilmu kita, bangun keilmuan kita. Ketahuilah perkara-perkara akidah. Ketahuilah siapa Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tauhid. Ketahuilah apa yang wajib atas kita. Pelajari fikih-fikih, terutama ibadah-ibadah wajib. Itu adalah semua bekal yang sangat besar buat diri kita. Karena sesungguhnya tidaklah orang disebut bertakwa kecuali dia berilmu. Tidak akan mungkin orang sampai kepada ketakwaan yang sangat kepada Allah kecuali disokong dengan keilmuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya umat Muhammad, lau ta'lamuna ma a'lam, la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Rasulullah pernah bilang, "Wahai umat Muhammad, seandainya kalian berilmu sebagaimana saya berilmu. Seandainya kalian punya ilmu sebagaimana saya punya ilmu," kata Rasulullah, "tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa." Karena semakin banyak ilmu seseorang tentang Allah, maka dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu apa kapasitasnya Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dan kemudian perkara ketiga, ma'asyiral muslimin, untuk solusi dari persoalan besar ini yang sudah menjalar di tengah-tengah kita adalah kita mengusahakan menjadi kepala rumah tangga yang baik. Menjadi pemimpin keluarga yang baik. Karena sungguh persoalan-persoalan yang sudah kita sebutkan di awal, terutama persoalan yang menjangkiti kaum muslimah, karena ketidakadaan daripada sosok-sosok ayah yang bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, harusnya kita menjadi ayah-ayah atau kepala keluarga yang paham prioritas. Yang tahu tentang job utama kita atas keluarga kita. Tugas utama kita atas keluarga kita bukan sandang, pangan, dan papan. Tugas utama kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Melindungi keimanan mereka itu lebih penting daripada sandang, pangan, dan papan mereka. Melindungi kehormatan mereka itu lebih penting daripada sandang, pangan, dan papan mereka. Dan ini banyak tidak dipahami oleh ayah-ayah di zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin, banyak di antara kaum muslimin terjangkiti secara tidak sadar atau sadar. Mereka terjangkiti dengan sebuah penyakit kronis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah orang-orang, kepala keluarga, seorang suami yang tidak punya lagi rasa cemburu di dalam hati mereka. Tidak terusik hati mereka ketika istrinya keluar malam sendirian. Tidak terusik hati mereka ketika anak perempuannya jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sampai tengah malam dibawa kemana-mana. Tidak terusik sama sekali. Maka ma'asyiral muslimin, jadilah ayah-ayah yang bertanggung jawab. Sebagian dari kaum muslimin menitipkan anak perempuannya tanpa mengetahui seluk-beluk dengan siapa dia titipkan anaknya. Lembaga siapa dia titipkan anaknya. Wal'iyazubillah. Hingga pada akhirnya terjadi apa yang kita banyak dengar terjadi. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nanti di hari kiamat sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyadu dari para ulama, para ayah, orang tua
akan diminta pertanggungjawabannya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fungsinya sebagai seorang orang tua atau seorang ayah. Sebelum nanti anak ditanya tentang fungsinya sebagai seorang anak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mewajibkan anak untuk berbakti kepada orang tua, Allah juga mewajibkan orang tua untuk memberikan servis yang baik terhadap keluarga dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Solusi-solusi yang sudah khatib sampaikan di khutbah yang pertama tentunya seluruhnya adalah di dalam kerangka isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri kita dan kemudian keselamatan orang-orang yang berada di sekitar kita di bawah tanggung jawab kita. Dan khatib tekankan ma'asyarul muslimin, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, fitnah-fitnah yang datang silih berganti menghadapi kita, semua atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang benar-benar mampu mengangkat fitnah-fitnah tersebut, musibah-musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi beristi'anah, meminta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar serta bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.